Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Halo guys, senang menjumpai kalian dalam acara Youth for Christ bersama dengan saya, Pendeta Ana Nur Aini dari GKI Gading Indah. Renungan kita kali ini berjudul Votum yang didasarkan pada kitab Mazmur 124. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa, kami sungguh bersyukur Tuhan bahwa Engkau boleh menyapa kami kembali lewat firman-Mu yang nanti akan kami baca dan renungkan. Kiranya pesan firman-Mu sampai ke dalam hati dan pikiran kami, dan kami dapat melakukannya dalam hidup kami hari lepas hari. Bersabdalah ya Tuhan, kami mau dan kami siap untuk menerimanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Guys, yang menjadi pusat refleksi kita adalah Mazmur 124 ayat 8 yang berbunyi demikian. Pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Bagi kita yang sering hadir dalam kebaktian minggu, tentu familiar dengan formulasi kalimat pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kalimat ini merupakan salah satu formulasi pembuka kebaktian yang disebut votum. Kata votum berasal dari bahasa Latin yang berarti pernyataan, pengesahan, atau pengakuan. Sebuah votum menandaskan pengakuan bahwa Allah adalah sumber pertolongan dan dasar berlangsungnya kebaktian. Pengakuan bahwa Allah adalah sumber pertolongan bagi umatnya menjadi pokok utama dalam Mazmur 124. Daud sendiri mengalami pertolongan Allah ketika orang Israel diserang oleh musuh-musuhnya. Daud berefleksi dan bersaksi bahwa jika Allah tidak berpihak dan menolong mereka, niscaya mereka tidak akan selamat dari serangan musuh. Mereka akan ditelan dan dihanyutkan laksana diterjang gelombang banjir. Allah juga digambarkan sebagai pelindung yang membebaskan umatnya dari jebakan musuh. Umat Tuhan diibaratkan seperti burung yang terlepas dari perangkap pemburu. Dan atas semua karya keselamatan Allah itu, Daud mengajak umat Tuhan untuk mengakui bahwa sumber pertolongan mereka hanyalah dari Allah, Sang Pencipta langit dan bumi. Hanya kepada Allah saja pujian dan penyembahan dinaikkan. Nah guys, perjalanan hidup terkadang membawa kita ke dalam pergumulan yang tampaknya mustahil untuk diatasi. Dalam menghadapi situasi-situasi seperti itu, kita diajak untuk belajar meyakini bahwa Allah akan senantiasa menjadi sumber pertolongan yang dapat diandalkan. Sebagaimana Ia telah menolong kita dalam berbagai pergumulan di masa lalu, demikian pula Ia akan terus melindungi dan menolong kita dalam pergumulan kita pada masa kini. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa di dalam surga, kami percaya dan meyakini bahwa pertolongan kami datangnya dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Kami bersyukur akan pertolongan Engkau yang terus hadir dalam hidup kami. Kiranya Tuhan, setiap pertolongan yang Tuhan berikan, kami dapat peka merasakan dan mengalaminya, dan mengucap syukur atasnya. Bahkan itu yang mendorong kami, bahkan membuat kami untuk terus hidup bergantung dan hidup di dalam Tuhan. Tuhan,
Berikan kami kekuatan dan kemampuan untuk terus mengikuti kehendak Tuhan dalam berbagai situasi dan kondisi dalam hidup kami. Kami menaikkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Guys, itulah renungan kita pada hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini kepada siapapun yang kalian kenal dan jumpai. Tuhan memberkati. Sampai jumpa.